sekupnya lebih mengutamakan di dalam ya berarti ya. Dan hanya untuk umat sementara sih gitu. Semoga ke depan kita bisa lebih. Dan mungkin karena Komsos sendiri juga sebenarnya kan baru bangkit lagi. Sebelumnya sempat mati lah ya, mati. Itu sekarang bangkit lagi. Nah kita lagi menyusun lagi gitu. Assalamualaikum TV. Slegar, slegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu kembali bersama saya BJ di Saung Langit. Dan sahabat Saung Langit, saat ini kita bersama sahabat dari salah satu organisasi ya mungkin ya, salah satu organisasi di Gereja Katolik yang saya sendiri belum tahu. Tapi nanti kita akan coba tanya, apa sih Komsos itu? Dan perlu ya, beliau ini adalah pemimpin apa? Pimpinan? Salah satu itulah. Oh, salah satu pimpinan Komsos di Gereja Katolik Santo Yusuf ya. Om Edwin. Ya. Komsos itu apa Om? Nah, oke. Soalnya kemarin saya chatting nih sama Om Edwin. Nah, Om Edwin bilang, oh iya nanti ada Komsos di gereja yang mempersiapkan. Saya bilang, saya pikir komisi sosial atau apa. Nah ini saya ingin tanyakan langsung ke Om Edwin nih. Ya, kalau Komsos itu adalah bagian dalam gereja. Kami didapuk sebagai seksi melayani untuk gereja di bagian kayak memegangnya mungkin lebih gampangnya kayak sekarang sih kayak media sosial, informasi gereja, jadi lebih ke arah untuk memberitahukan informasi ini gerejanya ada kegiatan apa, terus kayak misalnya terus promosi gereja juga lah kan karena gereja ini juga ada salah satu heritage juga. Oh gitu. Jadi mensosialisasikan apa yang diajarkan oleh gereja atau apa ya sebetulnya? Lebih condongnya kemana, Lum? Bisa sebagai kayak misalnya kita sih sekarang lebih ke arah informasi. Jadi misalnya kayak misa, terus mungkin kalau misa jadwal ada kegiatan apa, acara apa, terus nanti atau enggak live streaming juga, ada live streaming kita juga megang gitu, terus mungkin kayak kemarin bikin pelatihan buat anak muda juga supaya mengembangkan bakat-bakatnya di foto, video atau mungkin sekarang zaman media sosial juga. Jadi mungkin bisa lebih spesifiknya ke apa namanya media ya untuk sebagai tapi media itu sendiri berarti merekrut pemuda-pemuda Katolik. Betul. Jadi kita merekrut pemuda-pemuda Katolik yang jadi dan dikembangkan bakatnya gitu. Tapi ya dengan difasilitasi oleh Komsos.
di Komsos fasilitasi juga sama gereja gitu. Gitu. Walaupun itu sih yang sifatnya bukan keagamaan. Kayak kita tetap meskipun gitu tetap di bawah masih ada lingkup Katolik ya, nggak bisa lebih terlalu banyak luar gitu sih. Oh gitu. Enggak, maksudnya seperti ini. Kayak misalkan ada yang punya bakat apa ya, seni misalkan. Nah itu kan di luar konteks keagamaan tuh itu difasilitasi atau Wah, kalau kayak lebih ke arah yang mungkin yang berhubungan sih ya, mungkin ya kalau seni contohnya seperti apa, lebih tepatnya gitu. ya kayak kalau paduan suara sih sudah jelas ya di gereja kan ada itu kan salah satu seni yang memang ada ya. Nah, terus kayak tarian gitu. Oh ya, kayak kalau misalnya kita tuh kayak paduan suara memang ada bagiannya sendiri. Kayak mungkin tarian juga ada sendiri. Tapi kalau kita sih memang lebih ke arah ke media sih. Medianya. Medianya apa saja yang digunakan? Yang digunakannya kayak mungkin yang zaman sekarang yang kayak untuk promosi yang kayak Instagram, TikTok, Facebook gitu-gitu. YouTube kita bikin video-video kayak warta gereja atau video mungkin ada ucapan atau apa gitu. Kalau ada kegiatan gitu. Berarti media-media yang dipegang Komsos itu bisa lah ya gabung dengan Saung Langit ya. Ya, salah satu juga bisa juga dibawa Komsos juga. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kita bisa saling bersinergi nih gitu loh, menyuarakan suara anak muda nih. Bisa. Iya. Kayak ya walaupun sih saya kayaknya lebih muda ya dari Edwin nih. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi kayak benar-benar di sini memang kita ada Komsos ini memang lebih bergerak ke arah buat pengembangan bakat lah. Pengembangan bakat juga sambil mempromosikan gereja, mengenalkan supaya gereja semakin dikenal juga semakin terus dan mungkin juga ngasih tahu ya mungkin ya Katolik itu seperti apa gitu. Gitu. Lagi media sosial sekarang ini kan bukan pengaruhnya lebih besar. Gitu. Jadi pengaruh sangat besar gitu. Ada konten YouTube-nya, Om? YouTube yang sambil sekarang berjalan memang lebih ke arah warta gereja ya, informasi gereja, maksudnya misalnya nanti ada bulan apa, ada kegiatan apa, cuma baru itu sih. YouTube ya kedepannya semoga bisa lebih dikembangkan. Oh iya. Iya keren. Nah selain itu tujuan Komsos itu sendiri apa yang lebih utamanya? Utamanya sih memang lebih mendampingi gereja untuk memberikan informasi ya. Informasi ya sih Bang. Lebih kepada umat supaya informasi, apalagi kan zaman sekarang orang lebih megang handphone ya. Iya betul. Menghabiskan waktu hampir seharian di handphone. Iya, jadi lebih gampang itu, jadi memfasilitasi dengan menggunakan media sosial, media yang orang sering pakai. Nah, mungkin kalau kayak misalkan ada Romo yang lagi khotbah itu kayak ambil cuplikannya gitu. Bisa ada gitu juga bisa. Jadi ada memang ada juga bisa kayak gitu. Cuma sekarang memang kita belum lagi, memang masih banyak penggodokan, banyak gitu. Nanti semoga kedepannya banyak ada. Amin, siap. Itu ya. Ya mungkin kedepannya kita akan lebih bisa bersinergi ya Om ya. Lebih untuk apa ya? Ya biasanya kayak saya sendiri ini coba ingin persatuan lah, terutama dengan antar umat gitu, antar agama, dengan suku, dengan ras. Kayak di Cirebon ini sendiri kan kayak misalnya Medun ini kan masih keturunan Tionghoa ya, tapi di Cirebon itu sendiri semua bisa berbaur ya Om ya. Bisa berbaur tanpa batas. Bahkan tidak sedikit juga dari Tionghoa ini menikahi pribumi, sehingga ya sudah bercampur gitu. Dan sudah tidak ada batasan lah. Nah,
edukasi ke masyarakatnya Om dari Komsos ini apa nih Om? Edukasi yang mungkin kalau saya masih di bawah ini ya, masih mengikuti norma-norma dari gereja. Dari gereja. Ya, jadi nggak bisa keluar terlalu lebih gitu sih. Maksudnya memang ya menurut gereja ini ya, menurut gereja Katolik, menurut ajaran gereja juga, agama kita juga gitu. Begitu. Jadi kayak misalnya kalau yang edukasinya ya sesuai dengan konteks. Dan lebih ke gereja Katoliknya ya. Jadi skupnya lebih mengutamakan di dalam ya berarti ya. Dan hanya untuk umat Sementara sih gitu. Semoga ke depan kita bisa lebih. Dan mungkin karena Komsos sendiri juga sebenarnya kan baru bangkit lagi. Sebelumnya sempat mati lah ya, mati. Itu sekarang bangkit lagi. Nah kita lagi menyusun lagi gitu. mulai digerakkan lagi. Udah berapa lama maksudnya? Sebenarnya sekarang berarti udah jalan setahun ya. Udah jalan setahun. Dulunya sempat mati. Sekarang udah jalan setahun. Kita udah mulai digerakin lagi, mulai disusun lagi. Kita mau bikin apa? Regenerasi lagi. Orang-orangnya juga diperbaharui lagi gitu. Nah pencapaian Komsos sendiri saat ini apa yang sudah di ini Om? Mungkin ya khususnya untuk umat Katolik gitu. Pencapaian sampai saat ini ini juga ini ya mungkin ya. Kalau untuk kita sendiri sih mungkin gereja kita lebih dikenal. Iya. Jadi lebih banyak ini nih gereja lebih kayak apa ya? Yang kayak gereja pertama di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Gitu. Oh bukan di Cirebon, di Jawa Barat ya San? Di Cirebon. Yang pertama kali, terus sejarahnya lebih kelihatan, terus orang-orang mulai banyak yang kenal, bukan di Bunda Maria aja, tapi di sini juga ada gereja yang bersejarah juga. Di Cirebon tuh ada satu yang lebih bersejarah. Kalau mungkin kan di Bunda Maria ada ikoniknya sendiri, di sini lebih ada ikoniknya lagi dan lebih bisa dikenal gitu. Gitu. Apa untuk penggagas Komsos itu sendiri, apakah memang Komsos ini sudah ada di dalam struktur gereja Katolik itu sendiri atau sesuatu yang baru nih di gereja Katolik itu sendiri? Kalau sesuatu yang baru enggak juga. Memang dulu Komsos sebenarnya udah ada, cuma sempat hilang di sini. Terus sekarang baru dibangkitkan kembali gitu. Memang di dalam gereja juga sebenarnya dulu sebelum ada zaman media sekarang, dulu ada buku bulanan yang kita akan kasih gereja. Pakai media cetak waktu itu ya. Buku kayak gitu namanya berita paroki dulunya. Berita paroki. Ya itu dalamnya isinya informasi gereja, bacaan, kayak renungan, informasi gereja. Terus ada lowongan, barangkali ada dulu sih ada lowongan kerja, orang nyari kerja juga ada di situ juga gitu. Nah itu ada kalau secara struktur organisasi ada berapa orang nih di dalam Komsos itu sendiri? Untuk di sekarang ini di kita sendiri perbagian ya. Ada bagian Instagram, ada bagian TikTok sendiri, ada bagian multimedia, ada bagian foto dan video. Untuk sementara ini. Jadi ada perbagian. Jadi orangnya dipersap supaya pas nanti tugas jadi jangan bentrok. Iya. Dan itu sering kunjungan keluar kota gitu. Kunjungan sebelum lebih banyak lebih difokuskan di dalam itu sendiri sekarang. Kita memang fokus itu memang khusus buat di sini sih, lebih ke arah gerejanya. Gitu. Keren. Komsos itu sendiri berarti umum lah ya untuk dari mulai anak muda sampai dewasa itu bisa ini oleh Komsos ya. Maksudnya lingkarannya itu. Usia berarti ya. Lingkaran usia. Sebenarnya kalau usia kita tidak membatasi. Tidak membatasi. Yang penting memang punya untuk mau misalnya mau pelayanan dengan setulus hati, punya tanggung jawab dan mau membantu gereja untuk supaya gerejanya lebih itu sukarela sih Wasnya. Sukarela. Kita memang pelayanan. Jadi itu salah satu bukti keberhasilan seorang Romo mendidik umatnya ya, sehingga bisa menjalankan ajaran itu dengan sukarela.
Dan memang buat gereja juga supaya gerejanya semakin dikenal juga. Lalu apa harapannya Om Edwin nih untuk kedepannya? Harapannya semoga Komsos lebih banyak anak muda yang di Katolik ini sih, mungkin lebih ke arah itu, Katolik ini juga bisa berkembang dengan zaman dan mau pelayanan juga sih mungkin. Soalnya memang keterbatasannya dengan anak zaman sekarang itu lebih nggak untuk pelayanan itu udah berkurang. Iya. Nah, kayak sekarang anak-anak muda ini kan dengan teknologi, dengan zaman sekarang kan mungkin sangat sedikit sekali kepeduliannya tentang tempat ibadah, tentang syiar ibadah itu sendiri. Komsos punya peran tidak untuk mengajak anak-anak muda, ayo dong jalan nih gitu. Nah, justru itu kita juga dari media sosial itu kan sedikit nanti lama-lama kan dari konten dari ini, oh lihat gerejanya kan, oh dikit mungkin tadinya belum follow jadi follow dari follow, ngeliatin konten oh menarik sih, bisa dipanggil semoga dari sana bisa kepanggil gitu. Kan kadang-kadang orang lihat, wih kok kerennya gereja saya gitu, maksudnya kontennya bagus, kontennya menarik, bikin ini, aduh saya pengen lah. Kadang-kadang kan ada panggilan dari situ juga sih. Betul. Gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk sekarang sih kita berharap itu kalau misalnya kita juga kan pelayanan namanya juga, kita nggak bisa memaksakan untuk langsung ikut gitu, nggak bisa. Nggak bisa gitu. juga maksudnya. Jadi keinginan Komsos itu sendiri betul-betul sukarela datang karena tergerak hatinya gitu loh ya, untuk bisa menjalankan Komsos itu sendiri ya. Nah, itu peliputannya setiap kegiatan berarti. Peliputannya ya betul. Jadi misalnya ada kegiatan di mana kita itu kegiatan gereja, kita biasanya ada seksi dokumentasiin, ada yang bagian admin akan terjun buat meliput gitu biasanya. Jadi kayak misalnya atau enggak kalau mungkin ada yang acara lintas agama mungkin itu sendiri. Cuma kalau dalam gereja biasanya memang ada tim khusus yang buat terjun langsung gitu. Oh gitu. Ah, semantap ini, keren. Tapi gini Om Edwin, ini kan sekarang saya kan datang nih ke tempat Om Edwin, tapi saya pengen nanti Om Edwin berkenan juga nih ke Saung Langit untuk bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Ya. Boleh. Ya enggak, karena memang di Saung Langit sendiri punya program inspirasi ya, inspirasi yang sifatnya adalah untuk membangkitkan apa namanya anak-anak muda, membangkitkan orang-orang yang pengen bener tapi harus mengawali dari mana sih gitu. Itu kan tidak sedikit. Sekarang tuh banyak seperti itu. Nah, nanti saya pengen Om Edwin masuk ke program kita yang inspirasi ya sifatnya ya. Jadi bisa menginspirasi bukan hanya umat Katolik, tapi untuk pemuda-pemuda khususnya yang di luar sana banyak sekali dalam kondisi bingung harus seperti apa dan harus bagaimana gitu. Dan saya yakin ini akan sangat membantu sekali. Boleh, nanti coba diusahakan waktunya. Mungkin karena memang lagi banyak sibuk kegiatan juga sih. Boleh, siap. Oke Om. Sebagai awal pertemuan nih Om, dan penutup di sekarang ini, kira-kira pesan untuk anak-anak muda, untuk generasi muda ini baik untuk agama dan bangsa itu apa Om? Sini. Mungkin untuk sekarang sih teknologi itu media sosial ini sekarang ini pengaruhnya besar. Sebenarnya bisa manfaatin lah buat pengembangan diri, tapi juga bisa merusak. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih mana yang benar, mana yang nggak benar ditinggalkan. Mungkin kalau yang dari sisi pelayanan, ayo yang sudah kalau belum pelayanan, ayo ikut pelayanan. Gitu, mungkin dari situ aja. Oke. Pemuda Katolik yang patut ditiru dan bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain, khususnya untuk umat Katolik juga umumnya untuk generasi muda Cirebon. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa berlanjut Om ya. Amin. Kita bisa saling support, bisa saling bersinergi untuk membangun Cirebon menjadi
mempunyai wawasan yang lebih luas tentang keberagaman, tentang keagamaan, suku, ras, dan bangsa tentunya. Oke, demikian tadi sahabat Saung Langit, bincang-bincang saya dengan Om Edwin. Next akan ada yang lebih seru. Akan kita coba menyatukan persepsi antara Saung Langit dan Komsos yang ada di Gereja Katolik Santo Yusuf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.